Halo guys, kembali lagi di channel Kencelan Coding. Oke, kali ini kita nggak akan ngoding dulu ya, jangan ngoding dulu soalnya mood saya sedang jelek ya guys ya. Jadi kita akan membahas suatu buku yang mungkin berpengaruh dalam hidup saya gitu sih. Berpengaruh dalam pola pikir saya, dalam berpengaruh juga ketika menghadapi sesuatu gitu. Oke, buku yang akan saya bahas kali ini adalah buku dari Richard Carson. Ini adalah buku bestseller ya, dengan judul Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar. Kita langsung baca aja ke tujuan penulis buku ini untuk siapa gitu. Jadi dia bilang buku ini dipersembahkan untuk anak perempuannya gitu ya. Jadi anak perempuannya itu selalu mengingatkan betapa pentingnya ingat untuk tidak memusingkan hal-hal kecil gitu ya guys ya. Jadi Richard Carlson ini seorang ayah yang sangat mencintai kedua anak perempuannya dan menitipkan amanah, yaitu jangan lupa berterima kasih kepada diri kalian sendiri gitu. Di sini ada beberapa jilid atau ada beberapa beberapa bab mungkin. Di sini di bukunya ada hampir 100 bab gitu. Oke, kita langsung aja ya ke bab yang pertama gitu. Bab yang pertama ini berjudul Jangan Memusingkan Hal-Hal Kecil. Saya bacakan dulu ya isi dari bab ini gitu. Bab pertama, jangan memusingkan hal kecil. Sering sekali kita merisaukan hal-hal yang setelah kita amati lebih dalam ternyata bukanlah masalah berat. Kita terpaku pada masalah-masalah kecil dan terlalu membesar-besarkannya. Contohnya, bila ada orang yang menyalip kendaraan kita, bukannya membiarkannya dan melanjutkan urusan kita, meyakinkan diri bahwa kita berhak marah. Kita menayangkan pertengkaran imajiner di kepala kita. Banyak yang justru kemudian menceritakan kejadian ini kepada orang lain, bukan melupakannya begitu saja. Mengapa tidak kita biarkan saja orang itu yang bisa saja malah mendapat kecelakaan di tempat lain? Cobalah bersimpati pada orang itu dan bayangkanlah betapa menegangkannya berada dalam keadaan tergesa-gesa. Dengan cara ini, perasaan nyaman kita tidak terganggu dan kita terhindar dari dampak masalah pribadi orang lain. Banyak hal-hal kecil serupa yang terjadi setiap hari dalam hidup kita. Harus menunggu giliran, mendengarkan kritik yang tidak adil, atau harus memikul paling banyak tugas. Semua itu akan sangat membebani kita bila kita tidak belajar untuk tidak memusingkan hal kecil. Begitu banyak orang yang menghabiskan energi untuk memusingkan hal kecil sehingga mereka sama sekali kehilangan sentuhan akan keajaiban dan kehidupan ini. Bila kita berniat untuk berusaha mencapai tujuan ini, kita akan menemukan bahwa energi kita akan jauh lebih bermanfaat bila digunakan untuk menjadi orang-orang yang lebih baik hati dan lemah lembut. Kita bisa ambil dari bab ini, yaitu jangan memusingkan hal kecil ya. Ketika kita mendapatkan hal-hal kecil ataupun kita diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu, terkadang kita berat gitu untuk menunaikannya atau menjalankannya gitu. Jadi di sini juga kan dijelaskan gitu bahwa hal-hal yang mungkin akan mengganggu mood kita atau akan mengganggu pola pikir kita gitu, itu dikarenakan kita membesar-besarkan sesuatu yang seharusnya tidak dibesarkan gitu. Hal-hal kecil yang selalu kita besar-besarkan ya. Di sini juga kan disebutkan contohnya ketika kita mendapatkan kejadian ketika ada orang yang menyalip kendaraan kita, bukannya kita membiarkan dan melanjutkan, kita malah mengurusi atau menggerutu dalam hati, itu seperti kita benci pada orang yang menyalip kita, padahal sesuatu di jalan tuh apa aja bisa terjadi. Kalau hal yang menyalip ini adalah sesuatu yang lumrah gitu, mungkin kita bisa berpikir positif ketika mereka menyalip kendaraan kita. Mungkin mereka ada sesuatu yang lebih urgent daripada kepentingan kita
untuk mencapai tujuan di perjalanan itu gitu. Jadi imajiner kita lah yang selalu bertentangan atas kejadian-kejadian hal kecil, sehingga kejadian itu pun menjadi sesuatu hal yang besar, menjadi masalah buat kita itu. Jadi Richard Carlson menyebutkan begitu banyak orang menghabiskan energi untuk memusikkan hal-hal kecil gitu ya, sehingga mereka sama sekali kehilangan sentuhan akan keajaiban dan keindahan hidup ini. Jadi di hidup ini tuh kita udah diatur gitu kan, betapa indahnya hidup ini, betapa ajaibnya hidup ini, sehingga teman-teman bisa di posisi sekarang, di posisi yang yang mungkin nyaman gitu, daripada orang lain yang mungkin ingin di posisi kalian gitu. Jadi kalian harus berpikir yang santai gitu untuk menikmati keajaiban dan keindahan hidup ini. Jadi gitu. Itu untuk bab pertama. Kita lanjut ke bab kedua. Bab kedua yaitu judulnya Berdamailah dengan Ketidaksempurnaan. Isinya yaitu saya belum pernah menjumpai perfeksionis yang hidup tentram, ya. Kebutuhan untuk menjadi sempurna dan keinginan untuk mendapatkan ketenangan batin merupakan dua hal yang bertentangan. Bila kita terikat untuk mendapatkan sesuatu dengan cara tertentu, bukannya menerima yang sudah ada, artinya kita sudah kalah dalam pertempuran. Bukannya merasa puas dan bersyukur atas apa yang kita miliki, kita terpaku pada apa yang masih kurang dan dorongan untuk memperolehnya. Bila kita selalu berpikir ada yang kurang, artinya kita selalu kecewa dan tidak puas. Entah berhubungan dengan diri kita sendiri, lemari pakaian yang berantakan, goresan di mobil kita, prestasi yang tidak sempurna, kelebihan berat badan, atau ketidaksempurnaan orang lain, penampilan fisik, tingkah laku, atau gaya hidup yang dijalaninya. Sikap selalu meributkan ketidaksempurnaan akan menjauhkan kita dari tujuan kita untuk menjadi orang yang baik hati dan lemah lembut. Ini bukan berarti kita tidak perlu lagi berusaha untuk sebaik-baiknya, tetapi ada sisi positif dari kita tidak terlalu terikat dan terpaku pada apa yang kurang dalam hidup ini. Ini masalah menyadari realitas bahwa selalu ada cara yang lebih baik dalam melakukan sesuatu, sekaligus tidak bisa menikmati atau menghargai cara yang sudah ada. Pemecahannya adalah lepaskan diri Anda sebelum terperangkap dalam tingkah laku memaksakan sesuatu yang menurut Anda lebih baik daripada yang sudah ada. Ingatkan diri Anda bahwa hidup akan baik-baik saja seperti adanya saat ini. Segala sesuatu akan baik-baik saja tanpa penilaian Anda. Begitu Anda berhasil menghilangkan keinginan untuk menjadi sempurna dalam segala kehidupan, Anda akan menemukan keindahan dalam hidup. Nah, jadi inti dari bab kedua ini yaitu kita harus bersyukur, teman-teman. Kita harus bersyukur atas semua yang ada dalam diri kita gitu. Jadi ketika mungkin kita menganggap diri kita tidak sempurna dalam segala hal, mau itu prestasi, fisik, atau material, atau finansial, itu tuh sebuah keindahan gitu. Karena apa? Kita dalam segala aspek bisa seimbang gitu. Jadi teman-teman. Jadi di sini juga disebutkan kan, kebutuhan untuk menjadi sempurna dan keinginan untuk mendapatkan ketenangan batin merupakan dua hal yang bertentangan. Jadi kedua hal itu tuh sangat bertentangan banget gitu, teman-teman. Jadi teman-teman sekalian gitu, para pemirsa channel ini, para penonton channel ini, kita harus bersyukur dalam segala hal yang ada dalam diri kita gitu. Di sini juga disebutkan begitu Anda berhasil menghilangkan keindahan, begitu Anda berhasil menghilangkan keinginan untuk menjadi sempurna dalam segala bidang kehidupan, Anda akan menemukan keindahan dalam hidup Anda. Jadi intinya, ketika teman-teman tidak memaksakan apa yang belum terjadi sama kita, keinginan yang belum terjadi sama kita, itu tuh teman-teman akan menemukan keindahan dalam hidup teman-teman gitu. Mau itu yang terjadi misalkan ada lemari yang masih berantakan, so teman-teman harus tidak terlalu memusingkan hal seperti itu, karena orang yang perfeksionis itu tidak akan tentram, teman-teman gitu ya. Jadi kita hidup tuh sesuai alurnya aja, sesuai apa yang kita bisa lakukan gitu. Jangan ingin sama dengan orang yang menurut kita dia adalah orang yang sempurna gitu.
dalam semua aspek ya intinya teman-teman gitu. Jadi gitu, itu inti dari isi bab 2. Jadi kita harus bersyukur apa yang telah terjadi pada diri kita gitu. Oke, kita lanjut ke bab ketiga. Oke, bab terakhir di video kali ini. Bab ketiga yaitu hilangkan pikiran bahwa orang yang santai dan lemah lembut tidak dapat meraih prestasi tinggi. Wah, keren judulnya ya. Salah satu alasan utama kebanyakan dari kita selalu tergesa-gesa, cemas, dan bersikap kompetitif, serta menjalani kehidupan seolah-olah dalam keadaan darurat, adalah kita takut bila kita menjadi orang yang lebih tenang dan lemah lembut. Kita tak bisa lagi mencapai sasaran kita akan menjadi malas dan masa bodoh. Kita dapat menghilangkan ketakutan ini dengan menyadari bahwa pada kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya. Ketakutan dan pikiran kalut membutuhkan energi yang luar biasa besar dan menghilangkan kreativitas dan motivasi dari hidup kita. Bila kita penuh kecemasan dan ketakutan secara harfiah, kita kehilangan potensi terbesar kita, belum lagi kenikmatan hidup. Setiap sukses adalah meskipun kita takut, bukan karena kita takut gitu ya. Saya beruntung dikelilingi orang-orang yang sangat santai, tenang, dan menyenangkan. Beberapa dari orang ini adalah pengarang buku laris, orang tua yang penuh kasih, konsultan ahli komputer, dan CEO. Semuanya sangat tekun melakukan pekerjaannya dan sangat menguasai kemampuan bawaan mereka. Saya mendapat pelajaran penting, bila kita memiliki apa yang kita inginkan atau ketenangan batin, kita tidak akan terlalu diganggu oleh keinginan, kebutuhan, impian, dan masalah kita. Jadi kita akan lebih mudah berkonsentrasi meraih tujuan dan memberikannya kepada orang lain. Jadi di bab 3 ini adalah mungkin nyambung dari bab kedua, yaitu kita harus bersyukur atas segala hal yang sudah kita capai, tapi tidak menjadi atau tidak menjadi patokan menghilangkan semangat untuk mencapai kita tujuannya gitu. Jadi ketika kita akan mencapai tujuan selanjutnya, kita harus menjadi orang yang santai dan lemah lembut gitu. Karena orang yang santai dan lemah lembut ini akan mendapat meraih prestasi tinggi gitu. Jadi tertera di judul bab ketiga ini, hilangkan pikiran bahwa orang yang santai dan lemah lembut tidak dapat meraih prestasi tinggi. Jadi orang yang santai dan lemah lembut itu pasti meraih prestasi tinggi gitu. Jadi mereka tuh fokus dan santai. Ketika kita fokus gitu, apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan itu bisa terrealisasi dengan sempurna. Oke, mungkin kita berpikir sekarang bahwa tekanan itu membuat kita lebih semangat, tapi apakah batin kita akan terasa tenang gitu ketika ada tekanan yang membuat kita mewujudkan tujuan kita gitu. Jadi jangan takut dengan tekanan gitu. Kita harus santai dengan tekanan yang ada dalam diri kita gitu. Kita harus santai gitu. Jangan sampai tekanan itu membuat orang-orang di sekitar kita terpengaruh dalam tekanan dalam diri kita gitu. Gitu ya teman-teman. Tuh di sini juga dijelaskan, bila kita penuh kecemasan dan ketakutan, secara harfiah kita kehilangan potensi terbesar diri kita, belum lagi kenikmatan hidup. Nah gitu teman-teman. Jadi ketika kita mendapatkan tekanan, mungkin bisa jadi tekanan itu memunculkan ide gitu ya, karena sebuah pressure yang mungkin memaksa kita untuk memunculkan ide tersebut dan merealisasikannya gitu. Tapi di sisi lain, potensi terbesar diri kalian tuh hilang gitu karena kecemasan dan ketakutan tersebut atas tekanan tersebut gitu. Belum lagi kita akan kehilangan kenikmatan hidup gitu ketika kita menjalankan sesuatu yang di bawah tekanan, walaupun kalian optimis mencapai tujuan itu gitu. Hidup tuh sekali teman-teman, hidup tuh sekali, jadi nikmatilah hidup gitu cara santai gitu, jangan penuh dengan kecemasan dan ketakutan gitu guys. Oke, untuk video kali ini kita kaji sampai bab 3 ya. See you untuk bab selanjutnya, dan tetap saksikan di channel Canceling Coding. Jangan ngoding dulu guys, oke? Karena coding itu butuh mood yang baik.
Jadi kita sedikit-sedikit membaca buku yang mungkin bisa membuat kita semangat lagi. See you.